Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iya. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah. Allah. Panas kameramen ya? Iya, Mas, panas. Jadi gini, teman-teman. Iya, Mas. Menurut penerawangan saya, Mbak Maria tuh yang Mbak Maria tuh karena ketakutan dapat ancaman dari si Ridwan. Padahal kan memang ini fakta gitu. Kan sih udahlah dia tuh ketakutan karena takut ketahuan keluarga. Karena apa? Dia tuh hamil nih keluarga tuh nggak tahu. Nah, gitu kameramen kan. Tiba ya dia ngelaporkan seperti ini, rupanya si Ridwan itu memiliki niat buruk sama beliau. Bertanggung jawab. Bahkan niat dia tuh supaya Ridwan tahu tuh mungkin Ridwan tuh mau bertanggung jawab. Tapi apa? Ridwan sudah mengetahui yang ada di itu malah diancam. Tanggung jawab enggak, malah ada ancaman yang membahayakan diri dia sendiri. Kemudian gini aja, kita nggak usah panjang lebar. Karena saya merasakan aura si Mbak Maria tuh di daerah sini. Iya, Mas. Saya merasakan di sini, yuk kita jalan aja. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kemarin bisa di sini aja. Ambil dari sini bisa. Ya. Dari situ bisa nggak dari sana? Ada pohon dulu, Mas. Jadi gimana biar bisa dapat di mana? Agak nyerang aja, Mas. Tapi aku ngambil dari belakang. Nyerang gini. Soalnya di sini kan payah nih. Jadi ladang-ladang orang nih. Bismillah. Saya merasakan aura itu di sini, sahabat. Itu jelas banget. Bentar. Bismillah. Masya Allah. Ini Mbak Maria bukan? Ini. Iya. Iya, betul Mbak Maria. Assalamualaikum Mbak. Allah Akbar. Mbak dari mana Mbak? Saya kabur, Mas. Saya sempat dikejar-kejar orang. Tadi malam. Enggak gini Mbak boleh pakai ini biar dengar. Di atas lagi aja Mbak. Mbak, kenapa? Mbak kok nangis? Enggak, saya soalnya dapat kabar itu tadi malam gitu Mbak. Mbak katanya lari dari rumah. Coba Mbak, kenapa? Mbak inilah Mbak selalu Mbak santai. Mbak cerita baik-baik sama saya. Mbak kenapa? Saya diancam, Mas, sama Mas Ridwan lewat telepon. Gara-gara saya buat video ini sama Mas. Oh Allah Akbar.
Tapi Mbak kok lari gitu loh. Seharusnya Mbak nggak boleh lari, gimana ya? Ini duduk aja gini bisa nggak nih? Ada apa sih Mbak duduk aja Mbak? Ya seharusnya Mbak nggak usah lari gitu loh Mbak. Mbak kok lari? Ya tadi malam saya dikejar-kejar sama orang. Jadi saya lari. Mbak dikejar-kejar kan nggak di rumah kan? Tapi Mbak kan dikejar tuh kan pas Mbak di luar kan? Iya Mbak gini atau Mbak? Kan tadi malam kan Mbak udah ngomong ke apa teman saya, ke admin saya. Katanya Mbak tuh mau lari. Karena admin saya udah bilang Mbak nggak usah lari gitu. Karena kalau misalnya dengan Mbak lari bukan masalah jadi selesai. Kalau misalnya Mbak lari sendiri kayak gini tadi malam Mbak kata dikejar kan. Nah, Mbak siapa yang nolong Mbak? Nggak ada kan? Yang ngejar naik apa? Naik mobil mas. Naik mobil. Lalu Mbak kok bisa ke sini? Kan mobilnya di luar, Mbak lari ke sini. Ya mas, karena saking ketakutannya. Jadi malam Mbak tidur di mana? Di sana mas, di gubuk. Allahu Akbar. Udah Mbak nggak usah takut, dah. Ini semuanya sudah ditanganin. Hukum yang akan menangani ini semua. Mbak nggak usah takut. Mbak juga Mbak ada lindungan dari saya juga. Jadi Mbak tuh nggak usah takut. Ya, oh gini Mbak tuh kan saya selalu bilang pesan sama Mbak ya. Mbak tenang Mbak gitu. Mbak slow, Mbak santai Mbak gitu. Karena kalau misal ke Mbak sama saya, kalau Mbak ikuti apa yang saya arahi ke Mbak, insya Allah Mbak benar-benar Mbak tuh aman gitu. Tapi kalau misalkan begini ya Mbak, ini syukurnya saja ini saya bisa menemukan Mbak gitu. Coba kalau misalkan saya tidak bisa menemukan Mbak, dan syukur aja gitu. Mbaknya ini bisa lari dari yang suruhan tadi malam di situ, yang ngejar Mbak tadi gitu. Coba kalau enggak, bener kan netizen? Jadi Mbak nggak usah takut gitu. Yang masalah Mbak bilang tadi, Ridwan tahu informasi tentang Mbak gara-gara Mbak itu tayang di YouTube saya. Mbak nggak usah takut. Sepenuhnya Mbak ini dalam pantauan saya dan Mbak ini sepenuhnya dalam tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak ada lagi yang ditakutin Mbak. Benar nggak kameramen? Bener mas. Jadi nggak ada perlu lagi Mbak takutin. Tadi malam berapa orang yang datangi Mbak? 2 orang mas. 2 orang. Mbak masih tanda nggak ciri-ciri orangnya? Masih. Gini aja. Nanti malam Mbak ikut saya. Mbak di belakang saya. Tapi itu Mbak benar-benar hafal orangnya. Jangan sampai kita salah orang. Mbak nggak usah takut. Biar nanti saya ngasih pelajaran sama mereka. Tapi kalau memang Mbak nanti malam kan karena juga nih saya takut Mbak kan terlihat di depan. Mbak di belakang aja. Ya, Mbak di mobil aja nanti biar saya sendiri sama kameramen saya yang turun. Ini Mbak nggak usah takut. Mbak nggak usah lari ke sana kemari. Jangan gara-gara ancaman dari si Ridwan Mbak terus lari gitu. Ya, Yes. masalah itu belum selesai Mbak. Jadi Mbak itu harus juga jaga kesehatan. Jangan masalah belum selesai Mbak nanti sakit. Jadi kan nambah masalah. Mbak ini tenangi diri. Kita fokus aja ke masalah yang Mbak alami ini gitu. Jadi jangan sampai Mbak tuh berpikir yang aneh gitu. Jangan langsung ambil jalan pintas. Jika Mbak ada masalah, Mbak nerima ancaman kayak tadi malam, Mbak itu kan udah konfirmasi ke admin saya. Kan admin saya juga ngasih arahan, Mbak jangan kemana-mana. Admin saya akan ke situ. Ternyata pas Mbak pergi, Mbak tuh kan diikuti gitu sama orang. Coba kalau misalnya nggak pergi, insya Allah gitu. Udah gini aja Mbak tuh sekarang nih tenang, Mbak santai. Bener nggak netizen? Ya, kalau Mbak ini kan gimana ya, rasa takut Mbak ini berlebihan. Ini akibat ulah dari si Ridwan. Udahlah si Ridwan nggak mau tanggung jawab. Yang ada malah si Ridwan yang tadi ngancem Mbaknya ini. Sampai Ridwan tuh nyuruh 2 orang, kata Mbak ini, bentar Mbak ya. 2 orang datengin Mbak ini, mau nyulik Mbak ini. Saya nggak tahu mau diapain lagi. Dengan wajah yang polos seperti Mbak ini, lihatlah. Jangan kamera bisa di zoom maju sedikit. Ya, maju, jangan di zoom. Jadi kameramen tuh jangan diem aja gitu, harus gerak. Dengan wajah polos seperti itu, Masya Allah. Teganya si Ridwan gitu, Allah.
Dan dia Mbak slow, Mbak santai aja ya, insya Allah mudah-mudahan gitu. Nggak ada yang ini gini Mbak, nggak ada yang kuat di dunia ini, nggak ada hak orang untuk mencabut nyawa di dunia ini kecuali Allah ya Mbak, nggak ada. Intinya kita serahkan sama yang kuasa. Bahkan setiap kita mengalami permasalahan, kita ingat Allah, insya Allah Allah memberikan jalan kepada kita semua karena kita yakin sama Allah. Tapi jika kita berlarut rasa ketakutan kita itu berlebihan dengan selain Allah gitu. Toh masa kita takut berlebihan dengan hambanya Allah gitu. Sedangkan kita ini juga hamba Allah, kita punya Allah. Seharusnya kita takut cuma sama Allah. Jika Mbak ibarat benar-benar nggak sanggup menahan rasa takut itu, Mbak boleh ngomong ke saya langsung gitu. Insya Allah saya akan bantu karena seperti janji saya di awal gitu. Mbak akan saya tanganin sampai selesai. Itu janji saya sama Mbak. Mbak masih ingat kan? Iya kan netizen? Benar nggak? Mbak ini kan kalau bisa tuh jangan terlalu takut dengan ancaman si Ridwan gitu. Intinya ya namanya juga si Ridwan sehebat apa sih Ridwan gitu sih. Ya kan? Sehebat apa sih suruhan si Ridwan itu? Kita punya Allah. Mbak yakin sama Allah. Niat Mbak tuh baik. Mbak minta pertanggungjawaban sama Ridwan gitu. Kita akan berjuang, kita berjuang dan berdoa, kita serahkan sama yang kuasa. Yang Allah Maha pemilik segalanya. Kita nggak usah takut. Allah pemilik alam semesta, kita nggak usah takut. Kita minta apa? Insya Allah Allah kasih. Ini kita yakin sama Allah, kita jangan takut sama yang lain, kecuali takut sama Allah itu. Jadi Mbak ini nggak usah takut sama si Ridwan, Mbak takut sama Allah, Mbak berserah diri sama Allah. Ridwan tuh nggak ada apa-apanya. Nanti malam kalau misalkan apa kita, kalau Mbak gimana ya, Mbak biar percaya lagi, kita datangin laki-laki itu. Saya sudah tahu tempat di mana. Tapi Mbak di mobil aja karena juga mungkin Mbak masih memiliki rasa takut berlebihan. Mbak di mobil saja, Mbak yang menyaksikan nanti saya menghadapi dia langsung. Jadi Mbak lebih percaya gitu. Mbak boleh menyaksikan ketika nanti saya menghadapi orang yang datang Mbak kemarin. Karena saya akan membuktikan ilmu Allah itu lebih tinggi dari ilmu apapun. Bagi berdukun-dukun kayak gitu. Ya sahabat ya, yakinlah ilmu Allah itu lebih tinggi dari ilmu apapun. Gak ada ilmu lebih tinggi kecuali ilmu Allah. Dan Mbak ya, Mbak mikir saya kan? Ya. Jadi Mbak kemarin tuh alasannya apa waktu pergi? Saya alasannya pergi ke rumah teman saya, Mas. Ke rumah teman. Nginep di rumah teman. Iya. Allah. Udah, lagi aja Mbak nanti ikut saya. Mbak tenang diri, Mbak beres-beres, Mbak makan dulu nanti. Ya insya Allah selesai. Kita serahkan sama yang kuasa. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi kita berharap secepatnya selesai. Ya Mbak ya. Oh ya kameramen. Itu udah berapa menit? 13. Jadi gini untuk sahabat-sahabat rahmati Allah. Ini saya konfirmasi kembali jika sahabat-sahabat yang kemarin udah ada mesen tapi belum sampai ya. Jadi ini baru 3 hari ya. Jadi kok biasanya tuh kalau pesanan saya tuh itu paling lama 1 minggu. Jadi kalau misalkan belum dari 1 minggu berarti itu memang kendala dari pihak pemaketnya. Tapi itu sudah saya antar ke sana. Tapi kebanyakan sih 4 hari itu udah sampai semua. Jadi saya konfirmasi kembali apabila sahabat yang memiliki penyakit atau saudara atau siapapun, tetangga siapapun yang tidak kunjung sembuh, saya menerima pengobatan jarak jauh. Langsung aja chat di nomor admin di 0813 97723334 untuk pemesanan minyak Karomah, yang mana minyak tersebut bisa mengobati segala penyakit ya insya Allah, terutama kayak serangga, lalu seperti misalkan keseleo, susah berjalan, insya Allah mudah-mudahan dengan minyak Karomah ini atas izin Allah bisa sembuh. Tapi karena Allah, bukan karena minyak itu sembuh juga ya. Karena semua itu karena Allah. Allah yang maha menyembuhkan. Yang mudah-mudahan dengan perantara minyak Karomah tadi insya Allah. Karena minyak tersebut sudah Mas Asmain. Lalu untuk jamu multifungsi KRY itu juga bisa chat di 0813 97723334 dan juga gelang tasbih Asma bisa juga langsung chat di 0813 97723334. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Tapi ini bukan Mas Rin nanti di pendapat sahabat, ini Mas Rin promosi aja enggak. Karena begini sahabat, kita enggak tahu orang-orang di luar sana lagi butuh banget masalah pengobatan. Dia sudah beribu-ribu kali datang
tetap pengobatan tidak sembuh, ya insya Allah. Makanya fungsi Mas Tri selalu mempromosikan, fungsinya adalah untuk membagi tahu, memberitahu kepada mereka. Silakan monggo, hubungi saya, insya Allah. Mudah-mudahan, kan begitu. Tapi kalau misalkan CDM itu terlalu lama dibalas, mungkin admin lagi sibuk, atau penanganannya itu agak lama sedikit, ya mungkin. Insya Allah, karena gini, sekarang ini Mas Tri memang sangat padat banget untuk masalah pengobatan. Jadi, waktu Mas Tri dibagi-bagi untuk masalah pengobatan. Ditambah lagi sekarang ini Mas Tri kan lagi menangani Mbak Maria, yaitu tentang masalah kasusnya si Ridwan, yang mana Mbak ini mengaku sebagai korban dari si Ridwan. Insya Allah kita akan kawal dia, dan yang mana tadi dia tuh mendapatkan ancaman dari suran si Mas Ridwan tadi. Kemudian si Ridwan ini mendapatkan imbas, mendapatkan hukum yang setimpal, ya, bisa dipenjarakan sekalian, atau dihukum lah setimpalnya si Ridwan tuh. Jadi kan semua tontonan apa yang kami buat, apa yang saya buat itu sebagai edukasi untuk sahabat-sahabat, yang mana dari setiap tontonan insya Allah bisa menjadikan pembelajaran di kehidupan kita. Buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Aja ya Mbak, ikut saya Mbak ya. Yes. Bener Mbak? Mbak janji? Mbak nggak akan lari kemana-mana lagi? Mbak janji? Yes. Janji? Janji. Mbak janji juga kalau Mbak akan ikuti prosedur arahan dari saya? Yeah. Janji? Oke. Janji Mbak? Ya udah. Mbak, bisa kita balik, abis ini Mbak beres-beres dulu di daerah sini. Kita nyari tempat penginapan daerah sini ya, kameramen ya. Mbak boleh di situ dulu, beberes dulu, nanti kita cari makan. Soalnya nanti malam kita langsung terjun ke sana. Oke, siap Mbak? Ya gitu sahabat, kita akhiri dulu. Sahabat-sahabat bantu kawal perjalanan kami, bantu kawal serta doa. Yang mana insya Allah ketika sahabat mengawal dan sahabat mendoakan, apa yang menjadi niat Mbak ini, insya Allah Allah berikan jalan yang mudah. Dan insya Allah si Ridwan itu benar-benar insyaf sebelum karma itu cepat datang ke dianya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waca salawati tinggalkan maksiat, jolali sholat karena